Kadang gue merasa lelah melihat orang yang pada pamer profit kripto miliaran, kemudian kaya dari trading, lalu main saham. Sebenarnya sih nggak masalah ya, kan juga karena mereka punya skill di bidang itu. Namun tidak memungkiri bahwa hal itu bikin kita yang hidupnya biasa saja, yang hanya bisa kerja keras dengan hasil yang sangat jauh dibandingkan mereka. Sehingga kita jadi merasa tertinggal dan merasa bodoh kan? Dan rasanya akan percuma jika kita bicara soal investasi saham yang begitu rumit, apalagi perlu ada uang dingin yang cukup besar. Sedangkan isi dompet kita sangatlah tipis. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah cara yang masuk akal untuk orang yang punya keterbatasan tapi tetap ingin mencapai keuangan yang nyaman. Jangan samakan gaya hidup kalian dengan orang kaya yang hartanya sudah miliaran hingga triliunan. Karena saat mereka membeli sesuatu, pasti harganya hanya sebagian kecil dari total kekayaan mereka. Semisal mereka beli jam tangan yang harganya 100 juta, itu mungkin hanya 3 hingga 5% dari total kekayaannya. Namun jangan sedih, kalian juga bisa kok jadi kaya walau gaji di bawah UMR. Jadi, simak video ini ya. Banyak orang berpikir bahwa kaya itu soal gaji besar. Padahal itu salah. Karena kaya itu tentang seberapa besar jarak antara apa yang lo hasilkan dan apa yang lo keluarkan. Jelasnya seperti ini. Jika gaji lo 5 juta, tapi gaya hidup lo juga 5 juta dengan gaya hidup yang boros, lo belum bisa disebut sebagai orang kaya. Begitu juga sebaliknya, ketika gaji lo hanya 2 juta. Namun, lu tahu cara mengelola uang 500 ribunya dengan cerdas, serta tidak hanya berburu validasi orang lain, bersiaplah, kamu sedang membangun sebuah kerajaan uang. Setiap kali lo mau beli barang di luar kebutuhan pokok, seperti jam tangan, baju mahal, dan barang-barang lainnya yang nggak benar-benar penting untuk hidup lo, tunggulah 24 jam. Kalau besok lo masih pengen, baru lo boleh beli. Karena biasanya hal seperti ini cuma emosi sesaat. Nah, dengan cara ini lo bisa menang melawan egomu sendiri. Namun lo tetap harus jaga penampilan lo ya. Berpakaianlah dengan rapi, karena rapi itu nggak harus mahal kok. Kaos polos bersih itu lebih berkelas daripada baju mahal tapi bikin keuangan lo nggak tenang. Karena di saat lo rapi, orang akan lebih yakin untuk memberi kepercayaan. Buat lo yang masih berjuang cari kerja, tenang, lo nggak sendirian kok. Dan nggak semua orang langsung dapat peluang besar dari CV mereka. Karena kadang peluang datang dari siapa yang lo kenal. Maka dari itu, cobalah untuk membangun hubungan kepada orang di sekitarmu yang sudah berpengalaman dan memiliki relasi yang luas. Namun hal ini pasti terasa berat bagi orang yang pemalu. Ya memang sih, tapi cobalah dulu dari hal kecil. Mulailah ngobrol dengan mereka. Lu tidak harus banyak bicara kok. Cukup mendengarkan dan menanggapi apa yang dia ungkapkan itu sudah cukup. Apalagi jika lo bisa membangun hubungan yang positif dengan mereka. Itu berarti lo sedang membangun sesuatu yang namanya modal sosial. Dan hal ini juga tidak kalah penting lo guys. Karena suatu hari nanti, satu saja rekomendasi dari orang yang tepat bisa membuka peluang sukses yang tak pernah lo bayangkan. Lebih baik lagi jika lo berani dan punya sedikit modal untuk mengikuti seminar. Bisa tentang keuangan dan bisnis, digital marketing, investasi, dan masih banyak lagi. Lo jangan khawatir tentang biayanya, banyak kok sekarang seminar yang hanya perlu membayar 50 hingga 100 ribu. Dan di sana nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali hal yang berguna untuk jalan menuju kesuksesan. Karena dengan mengikuti seminar, lo bisa memperluas relasi, dapat teman-teman baru, dan bagi lo yang pemalu, kesempatan ini bisa lo gunakan untuk belajar bersosialisasi. Dan yang pasti, orang-orang yang ikut dalam seminar tersebut adalah orang yang mempunyai semangat tinggi untuk menggapai impiannya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara muterin uang yang aman,
tanpa harus jago trading. Nah, di sini menariknya, karena di tahun 2026 ini, kunci sukses adalah sebuah penalaran yang masuk akal. Daripada uang lo nganggur di ATM dan habis karena biaya admin, lebih bijak lo taruh di surat berharga negara. Di sini lo meminjamkan uangmu ke negara dan negara akan bayar sewa ke kamu tiap bulannya. Dan yang paling penting, keamanannya 100% karena dijamin oleh undang-undang. Pasti lo bilang gini, "Ah, itu kan riba." Oke, sekarang aku jelasin biar kalian tenang ya. Investasi di surat berharga negara itu ada dua jenis. Ada sistem konvensional dan sistem syariah. Nah, di sistem syariah ini yang kalian dapat setiap bulannya bukanlah bunga atau riba, melainkan bagi hasil atau biaya sewa. Jadi, cocok untuk kalian yang menghindari riba. Untuk info lebih lanjut dan gimana cara memulai invest di surat berharga negara, kalian bisa cari tahu di internet ya. Jangan khawatir, mudah kok caranya. Emang sih emas nggak bisa membuat kita kaya mendadak, tapi tujuannya adalah buat menjaga nilai uang lo dari inflasi. Dan di sini nggak perlu khawatir, lo bisa mulai nabung emas dengan uang 10.000 yang lo punya. Namun gunakan aplikasi yang aman dan terpercaya ya. Di deskripsi video ini akan gua kasih rekomendasi beberapa aplikasi yang resmi, aman, dan terpercaya untuk lo mulai investasi. Lo bisa download aplikasinya di Play Store. Dan begitu emasnya sudah terkumpul, nanti lo bisa cetak fisiknya ataupun langsung tarik uangnya. Ketika lo punya uang 1 juta, jangan langsung diputer buat bisnis yang lo nggak paham. Pakailah 500 ribunya buat ikut sertifikasi atau kursus skill yang nyata. Seperti memasak, belajar bisnis, digital marketing, dan masih banyak lagi. Karena keahlian itu yang akan mencetak uang berkali-kali lipat untukmu. Ingat aturan ini ya, jangan pernah sesekali menaruh uang di tempat yang cara kerjanya nggak lo pahami. Kalau ada yang nawarin investasi yang bisa untung 20% dalam sebulan, tapi lo nggak tahu dari mana sumber duitnya, larilah. Karena itu bukan investasi, itu sama saja dengan sedekah ke penipu. Karena muterin uang itu ibarat nanam pohon. Kamu nggak butuh pohon yang tumbuhnya instan, tapi mempunyai akar yang rapuh. Yang kamu butuh adalah akar yang kuat agar bisa bertumbuh kokoh. Dan kamu bisa petik buahnya selamanya. Pada dasarnya, kaya itu mentalitas. Kalau kamu bisa mengelola 100 ribu dengan bijak, semesta akan percaya menitipkan 100 juta ke kamu. Karena itu tenang, tetap sederhana, dan sampai jumpa di langkah menuju kebebasan finansialmu.